Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai akun berikutnya yang disajikan di laporan posisi keuangan, yaitu akun piutang usaha. Ya, pengertian dari piutang itu di modul yang sudah di-share di e-learning itu mulai di halaman 1. Ya. Yang dimaksud dengan piutang itu kalau perusahaan mempunyai tagihan ya terhadap pihak lain dalam siklus usaha normal ya jangka pendek, karenanya piutang itu di dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam aset langgan. Nah, bentuk tagihan pada pihak lain itu bisa berupa piutang usaha, piutang lain-lain, piutang wesel dan sebagainya. Nah, itu kalau dalam laporan posisi keuangan harus disajikan secara terpisah. Nah, khusus untuk piutang usaha atau piutang dagang, itu di dalam laporan posisi keuangan harus disajikan sejumlah bruto dari total tagihannya, kemudian dikurangi dengan taksiran jumlah piutang yang tidak tertagih. Ya. Untuk masing-masing akun itu tadi saudara bisa melihat mulai halaman 1. Baik, mari kita pelajari akun piutang dagang atau piutang usaha. Akun ini akan muncul di laporan posisi keuangan perusahaan karena adanya penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, baik penjualan atas jasa yang dihasilkan maupun barang yang dijual. Ya. Nah, karena penjualan kredit, maka ada syarat kredit penjualan. Ya, misalnya pada umumnya sering ditulis dengan N strip berapa, terserah, di sini dicontohkan 30, kemudian koma 2 strip 10. Artinya apa? Dari syarat kredit tersebut, maka jatuh temponya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Ya, dari jangka waktunya 30 hari. Kemudian apa artinya 2 strip 10? Artinya kalau pelanggan membayar dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari tanggal transaksi akan memperoleh potongan 2%. Saudara, dengan demikian pencatatan transaksi yang terkait dengan akun piutang usaha atau piutang dagang, yang pertama adalah saat terjadi transaksi penjualan kredit. Ya, jadi pengakuan awal timbulnya piutang. Kemudian sangat mungkin barang yang dijual itu dikembalikan. Ya, sehingga jika ada barang yang dikembalikan, itu disebut dengan retur penjualan. Ya, dicatat juga dalam akun retur penjualan. Kemudian transaksi berikutnya yaitu saat jatuh tempo, ya, sehingga pelanggan harus melunasi. Dan kemungkinan adanya potongan tunai, ya. Nah, contoh dari transaksi-transaksi tersebut, saudara bisa mempelajari di bahan ajar yang sudah di-share pada halaman 1 dan 2. Baik, saudara, tagihan-tagihan perusahaan pada pelanggan, ya, seringkali ada beberapa yang tidak bisa tertagih, sehingga perusahaan harus melakukan perkiraan atau taksiran piutang tak tertagih. Dengan demikian, apabila pada akhir periode pembukuan diperkirakan ada piutang yang tidak tertagih, maka jumlah yang diperkirakan tak tertagih itu dicatat dalam jurnal penyesuaian. Ya, akhir periode pembukuan, saudara bisa melihat di contohnya di halaman 3, yaitu debitnya kerugian penurunan nilai piutang atau kerugian piutang, begitu saja ditanda apa, itu
itu debit dan kreditnya cadangan kerugian piutang. Ya, di situ dari contoh tadi kan saldo piutangnya 15 juta, diperkirakan yang tidak tertagih 1.250.000. Dan itu yang dibuat jurnal penyesuaian. Saudara bisa melihat di halaman 3. Nah, bagaimana menggunakan memperkirakan atau membentuk cadangan, ya menghitung cadangan. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan laba rugi dan yang kedua adalah pendekatan neraca. Baik, kita lanjutkan bagaimana kita menghitung taksiran piutang tak tertagih dengan menggunakan pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan laba rugi, maka jumlah taksiran piutang tak tertagih dihitung berdasar persentase dari penjualan. Ya, saudara bisa melihat contoh di modul atau bahan ajar halaman 3. Nah, di sini diberikan contoh, misalnya saldo piutang per tanggal 31 Desember 2019 1 juta, kemudian cadangan kerugian piutang 75.000. Kemudian selama periode pembukuan yang bersangkutan, penjualan kredit mencapai 5 juta, kemudian berdasar pengalaman sebelumnya, perusahaan memperkirakan adanya piutang tak tertagih 2,5 dari penjualan kredit. Maka kita hitung berapa jumlah piutang tak tertagih adalah 2,5% kali 5 juta, ketemu 125.000. Nah, jumlah itu yang kita buat jurnal penyesuaian, debitnya kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang 125.000. Nah, setelah adanya jurnal penyesuaian tersebut, maka akun cadangan kerugian piutang jumlah yang dilaporkan pada akhir periode menjadi Rp200.000 ya, saldo kredit.